Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Teknologi Hasil Hutan dengan dosen pengampu bernama yaitu Ibu Dosen Wilda Halia Devita, STP MSI. Di sini kami akan membahas materi yaitu rotan, bambu, dan daun pandan. Di sini beranggotakan kelompok 2 yaitu dengan saya sendiri Geraldi Andika, Fauzi Rahmat Febrianto, Intan Nur Fauzi, Anissa Ramadhani, dan yang terakhir Alicia Natasha. Oke, baik. Tren konsumen mulai bergeser ke arah produk yang lebih alami, etis, dan ramah lingkungan. Hal ini membuka peluang besar bagi produk kerajinan berbahan bambu, rotan, dan daun pandan untuk menembus pasar nasional dan internasional. Namun, di tengah peluang tersebut, tantangan terkait kualitas produk, konsisten desain, dan penerapan standar mutu masih menjadi hambatan utama yang dihadapi para pelaku usaha dan pengrajin. Banyak produk lokal yang belum memenuhi standar teknis seperti kualitas struktur, keamanan penggunaan, serta aspek finishing dan estetika yang menjadi syarat utama dalam perdagangan global. Di sini kita juga memerlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai karakteristik material, teknik pengolahan, serta penerapan standar nasional maupun internasional yang sesuai. Menggunakan pendekatan dengan yang tepat, ketiga bahan ini tidak hanya menjadi simbol budaya lokal, tetapi juga menjadi komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi pada pengembangan industri kreatif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Oke, baik, di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui sifat dan karakteristik bambu, rotan, dan daun pandan sebagai bahan dasar kerajinan. Yang kedua, untuk menjelaskan proses produksi dan pengolahan tiga bahan tersebut menjadi produk kerajinan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi standar mutu yang berlaku dalam industri kerajinan berbahan alam. Yang keempat, untuk menganalisis peran bambu, rotan, daun pandan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Masuk di dalam pokok pembahasan, ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengenalan umum dan khusus bahan baku rotan, bambu, dan daun pandan. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan bahan baku menjadi produk, dan yang ketiga teknologi pengolahan, dan yang terakhir ada standar dan nilai ekonomi produk. Selanjutnya yang pertama kita membahas bahan baku rotan. Rotan, pengertiannya sendiri merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis tinggi khusus di negara tropis seperti Indonesia. Selanjutnya ada pemanfaatan bahan baku menjadi produk. Yang pertama itu ada dapat diolah menjadi furniture rumah tangga. Rotan sendiri dapat digunakan untuk membuat kursi, meja, lemari, dan tempat tidur yang ringan, lentur, dan berestetika tinggi. Cocok untuk berbagai gaya interior dari klasik hingga modern. Yang kedua itu ada kerajinan tangan. Menurut Sakinah 2019, rotan dimanfaatkan untuk kerajinan seperti tas, keranjang, dan tempat tisu. Kemudian yang ketiga itu dapat digunakan menjadi produk interior dan eksterior, sebagai pelapis dinding, plafon, partisi, dan dekorasi luar ruangan. Kemudian teknologi pengolahan, proses pengolahan rotan, yaitu tujuan dari teknik pengolahan rotan itu untuk
membuat rotan menjadi awet agar tahan lebih lama dan agar supaya mudah dibentuk. Kemudian ada tahapan proses pengolahan rotan, yaitu yang pertama penggosokan dan pencucian, kemudian pengeringan, penggorengan, pengusapan dan pengolesan, kemudian pembengkokan atau pelurusan. Setelah itu dilakukan proses pemutihan, pengasapan dan pengawetan. Standar produk rotan yaitu mengacu pada SNI untuk Standar Nasional Indonesia 032105/2006 yang mengatur detail teknis kursi rotan termasuk ukuran, kekuatan, dan metode pengujian. Sedangkan pada skala internasional diatur oleh ISO, ASTM, serta regulasi seperti REACH dan ROHS. Selanjutnya, nilai ekonomi dari rotan itu sendiri yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitri 2022 di desa Bulu Rampai, yaitu produksi kerajinan rotan sebesar 85.500.000 sekian per tahun dengan pendapatan bersih 71 juta per tahun. Hal ini membuktikan bahwa nilai ekonomi rotan ini memiliki potensi yang tinggi di Indonesia. Kemudian ada produk bambu. Definisi bambu sendiri yaitu merupakan salah satu tanaman yang cukup banyak yang terdapat pada Indonesia, termasuk famili rumput-rumputan dengan sistem pertumbuhan bambu dengan melalui rimpang atau rizoma yang saling terhubung dalam tanah. Tanaman bambu ini terkenal struktur batangnya yang berruas dan kemampuan pertumbuhannya yang sangat cepat. Ketersediaan yang melimpah di Indonesia, sifatnya yang terbarukan, dan kemampuan bambu menyerap karbon dioksida menjadikan bambu ini salah satu komoditas yang ramah lingkungan dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable. Selanjutnya ini ada pemanfaatan bambu menjadi produk. Yang pertama itu ada furnitur dan rumah tangga. Bambu ini banyak digunakan sebagai bahan dasar furnitur seperti kursi, meja, tempat tidur, lemari, dan rak. Bambu sendiri memiliki kelebihan yaitu pada kekuatannya serta tampilan alami yang cocok untuk berbagai gaya desain interior. Yang kedua, bahan bangunan dan konstruksi. Bambu ini digunakan dalam bentuk balok, papan laminasi, atau sebagai rangka atap dan dinding dengan teknik pengolahan modern seperti laminate bambu atau engineered bambu. Yang terakhir, pemanfaatan bambu sebagai bahan pangan. Masyarakat biasanya memanfaatkan sebagai bahan pangan dengan memanfaatkan rebungnya. Rebung sendiri dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang tergolong ke dalam jenis sayur-sayuran. Selanjutnya ada teknologi pengolahan bambu. Pengolahan bambu dalam skala industri biasanya difokuskan pada ekspor ke berbagai negara dengan berbagai teknik pengolahan dan pemanfaatan yang beragam sebagai berikut. Yang pertama, pengawetan, pengeringan, dan stabilisasi warna. Selanjutnya ada standar produk dari bambu. Di Indonesia sendiri, standar produk bambu itu diatur dalam beberapa standar nasional Indonesia. Yang pertama ini ada SNI 7277/2008 yang mengatur penggunaan bambu sebagai bahan bangunan dengan ketentuan mengenai kekuatan fisik dan mekaniknya. Lalu ada SNI 7973/2013 yang menjelaskan tentang metode pengawetan bambu melalui perendaman agar lebih tahan terhadap pembusukan dan serangan organisme perusak. Selanjutnya ada standar khusus untuk produk rumah tangga seperti SNI 01500811/1999 yang mengatur syarat mutu tempat nasi dari bambu. Yang terakhir ada SNI 7278/2008 yang memuat ketentuan teknis lantai bambu. Selanjutnya ada nilai ekonomi.
penelitian yang sudah dilakukan oleh Sri Bianti pada Desa Namu Kabupaten Sigi, nilai manfaat ekonomi produk olahan bambu seperti meja, kursi, dan rak TV mencapai sampai 33,9 juta per tahun dengan meja sebagai produk utama. Sedangkan pada pasar internasional, nilai pasar bambu dan rotan dunia saat ini diperkirakan mencapai USD 60 miliar. Dan dengan Cina menguasai sekitar 40% pasar senilai USD 2,67 miliar, diikuti Uni Eropa 8% senilai USD 594 juta. Selanjutnya itu bahan baku dari daun pandan. Daun pandan sendiri itu tuh merupakan tanaman yang sering dimanfaatkan daunnya. Pandan juga termasuk ke dalam famili Pandansae yang terdiri dari beberapa marga yaitu Pandanus, Sararanga, Freycinetia, Martellodendron, dan Benstoneae. Kandungan kimia utama pada daun pandan sendiri meliputi flavonoid, polyphenol, tannin, saponin, minyak atsiri, alkohol, vitamin A, B1, B2, B3, kalsium, fosfor, dan zat besi. Senyawa-senyawa ini memberikan daun pandan sifat antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, antivirus, dan antibiotik. Selain itu, keunggulan kandungan kimia pada daun pandan ini dapat dimanfaatkan untuk kerajinan karena daun pandan memiliki potensi bisa sebagai bahan baku untuk industri kriya anyaman seperti tikar, tas, topi, dompet, dan produk kerajinan lainnya. Pemanfaatan bahan baku menjadi produk itu ada kerajinan anyaman tradisional. Daun pandan sendiri telah menjadi bahan utama dalam pembuatan berbagai kerajinan tangan seperti tikar, tas, dompet, topi, kipas, dan tempat penyimpanan. Yang kedua itu ada penghasil minyak aromatik. Daun pandan sendiri khususnya dari jenis Pandanus amarylifolius dan Adorationis memiliki aroma khas yang menyegarkan dan alami, sehingga menjadikan bahan potensial dalam pembuatan parfum dan produk wangian. Aroma wangi yang dihasilkan berasal dari senyawa kimia alami seperti 2-asetil-1-pyrrolin atau 2-AP yang juga dikenal sebagai senyawa pemberi aroma pada nasi pandan dan beras wewangian. Selanjutnya itu teknologi proses pengolahan daun pandan. Menurut Bakhtiar 2022, daun pandan atau pandan wangi merupakan salah satu bahan penting dalam tradisi kuliner Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara lainnya. Aroma khasnya yang menyegarkan menjadi favorit di berbagai hidangan. Berikut adalah metode pengolahan daun pandan yang umum digunakan. Yang pertama itu penyediaan bahan baku, pemasakan dan pengelantangan, pemberian zat warna, proses pengeringan pandan, dan pengujian. Untuk standar produk dari bahan baku daun pandan sendiri, Kementerian Perindustrian serta panduan ekspor dari Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, beberapa produk bahan menyesuaikan diri dengan pasar internasional dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Dengan menjaga standar tersebut, produk berbahan daun pandan tidak hanya berdaya jual tinggi di pasar lokal, tetapi juga berpotensi menembus pasar global sebagai produk kerajinan unggulan Indonesia. Menurut Abdullah et al. 2024. Selanjutnya itu nilai ekonomi. Kerajinan daun pandan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena bahan bakunya yang terjangkau. Namun produk akhirnya memiliki harga jual yang cukup baik, seperti kerajinan tikar pandan dari
dusun Lengkok, desa Tambeng, Putek yang bisa dijual antara 500.000 sampai dengan 600.000 per lembar dengan pendapatan pengrajinan mencapai 2.400.000 per bulan, menurut Mulyani 2022. Oke, baik. Di sini kita masuk kesimpulan dari ketiga bahan tersebut merupakan memiliki potensi besar dalam industri kerajinan di Indonesia, dan ketiganya juga mudah diperoleh, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi serta estetika tinggi. Pengolahan memerlukan teknologi seperti pengawetan, pengeringan, dan pewarnaan untuk meningkatkan daya tahan kualitas produk, dan juga penerapan standar mutu baik nasional maupun internasional sangat penting agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar global. Selain itu, pengembangan kerajinan dari ketiga bahan ini terbukti mampu mendorong ekonomi lokal, membuat lapangan kerja, serta memperkuat industri kreatif berbasis budaya dan keberlanjutan. Oke, baik. Di sini kita masuk dalam sesi pertanyaan. Bila teman-teman yang melihat video kita, bila ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar ya. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, saya perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.